Salam penyu lovers, kembali lagi di channel ini dalam bahasan Project Penyu, di mana pada kali ini kita akan berbicara tentang cukong penyu di masa yang akan datang. Karena memang berbicara Project Crypto, itu ada namanya Crypto Whales dan ada namanya retail. Nah, ini tentu yang membedakannya adalah jumlah aset yang dimiliki. Pada kesempatan ini, kita akan tahu bahwa ada dua cukong pada proyek penyu yang akan ada di masa yang akan datang. Yang pertama itu adalah investor Bitcoin dan altcoin. Kemudian yang kedua adalah native coin ataupun core, di mana core ini menjadi native coin di sebuah blockchain yang bernama core, yang itu menjadi blockchain di mana dibangun ataupun diciptakan aset penyu. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan cukong yang pertama, yaitu investor dari Bitcoin ataupun altcoin. Ketika kita lihat bahwa kripto-kripto besar, baik itu koin ataupun token, ini akan tertarik ya kepada pengembangan suatu project ataupun token yang dimana itu masih dalam tahap pengembangan, yang juga tentunya terdapat market cap yang sangat kecil. Nah, ini menjadi daya tarik bagi pemilik Bitcoin ataupun altcoin untuk mereka bisa masuk sebagian liquidity-nya untuk project tersebut. Karena ini menjadi sebuah peluang besar di mana mereka akan mendapatkan sebuah profit yang berlipat-lipat. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan berdasarkan investasi jangka panjang, di mana niat dari para investor itu sendiri untuk menghasilkan pengembalian ataupun pengganaan dari portfolio yang dimiliki secara berlipat-lipat. Kemudian juga dia akan mendapatkan hasil daripada proses penambangan yang dimaksudkan adalah staking, di mana selain dia akan berharap terhadap nilai aset yang mengalami kenaikan, ditambah juga dengan hasil daripada penambangan dengan menggunakan ataupun metode staking. Di sini adalah menjadi tujuan dari investor yang pertama, mengapa dia masuk untuk menjadi cukong ataupun crypto whales daripada aset penyu. Itu karena ada tujuan investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua, kenapa dia mau masuk ya? Itu karena ada alasan emosional, karena di dalam project memecoin ini ada sebuah emosi yang dibangun, sebuah karakter yang itu menjadi daya tarik, di mana ada sebagian orang ataupun komunitas itu memang membeli ataupun menyimpan sebuah aset kripto itu karena ada dorongan cinta. Inilah yang kita sering sebut dengan penyu lovers, di mana komunitas ini membeli aset itu bukan hanya berharap kenaikan nilai, bukan hanya berharap keuntungan saja, tetapi mereka benar-benar mencintai karakter meme yang dibuat, yaitu penyu. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang dia mengidolakan hewan ini, di mana ketika dia memiliki aset tersebut, ini ada sebuah ikatan emosional yang terbangun. Sehingga muncullah niatan yang kedua, di mana para investor ini menjadi kolektor. Sehingga pada akhirnya mereka akan menyimpan secara jangka panjang, bahkan menjadikan penyu ini sebagai store of value, di mana mereka bisa menyimpan ataupun mengkoleksi aset penyu itu dalam kurun waktu yang sangat lama, dan memang mereka dalam proses penyimpanan tersebut tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan semata. Nah, ini adalah tujuan yang kedua dari mana investor itu ataupun crypto whales itu dia masuk kepada project penyu. Karena memang ketika nantinya penyu ini berada di global market, maka
setiap pemilik Bitcoin ataupun altcoin itu bisa memindahkan liquidity-nya sebagian ataupun keseluruhan ke aset penyu dalam hitungan menit saja. Maka ini menjadi sebuah hal di mana para holder sendiri itu bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ketika mulai berdatangan para cukong ataupun whales untuk aset penyu. Tentunya ini juga berdasarkan dari komunitas yang terus konsisten bertumbuh dan dibangun bersama di awal oleh para pionir ataupun buyer ataupun holders awal dari project penyu ini. Kemudian kita masuk yang bagian kedua, cukong dari native coin yaitu core, di mana ini terjadi di setiap project yang ada, yaitu sokongan ataupun support yang diberikan terhadap token yang dibangun di atas jaringan native coin-nya atau blockchain dari native coin yang ada. Misalnya ini menjadi contoh pada histori yang sudah lama terjadi di tahun 2020, yaitu diciptakannya sebuah meme coin itu yang bernama Shiba. Shiba ini ketika diluncurkan harganya sangat kecil sekali, di mana mereka menghargainya di angka 0,09 di ujung 5, dan itu sangat kecil, dan di bawah angka 1 jutaan sudah mendapatkan 1 T lebih bahkan, sehingga ketika Vitalik Buterin sendiri pemilik dari Ethereum itu dia mensupport daripada Shiba, maka apa yang terjadi? Kenaikan signifikan itu terjadi pada token ataupun meme coin ini. Ini bisa dibuktikan dengan histori yang sudah ada, dan juga memang Shiba ini itu dibangun di jaringan Ethereum. Nah, ini di mana para pemilik dari Shiba sendiri itu dapat melipat gandakan daripada portfolio yang ada. Nah, ini sebagai contoh di mana ketika token dalam sebuah blockchain tertentu itu dibangun dengan konsisten, dengan niat yang lurus, dengan niat jangka panjang, maka tentu saja itu akan dilihat oleh native coin sendiri, oleh kontributor ataupun oleh founder dari blockchain tersebut untuk bisa mensupport daripada token tersebut. Karena ini menjadi sebuah timbal balik keuntungan bersama, di mana setiap blockchain yang memiliki native coin itu sangat membutuhkan ekosistem yang mensupport daripada native coin-nya sendiri. Jadi ketika ada native coin yang dia mensupport token-token yang ada di dalam blockchain-nya, maka itu bukan sesuatu kerugian bagi mereka, tetapi ini menjadi sesuatu keuntungan jangka panjang. Nah, kembali kepada project penyu, kita bisa lihat langsung di Explorer core itu sendiri, yaitu scan.core.dau.org. Di sini bisa kita lihat harga core itu saat ini adalah $0,51, di mana ATH itu pernah mencapai di angka $5. Dan itu oke saja, sangat wajar, karena jumlah daripada core ini sendiri itu adalah 2,1 miliar, di mana saat ini sirkulasinya sudah beredar hampir 1 miliar. Jadi angka kapitalisasinya sudah cukup sangat besar. Kemudian kita bisa melihat
dari data yang ada terkait dengan cukong yang ini akan menjadi liquidity ke depannya untuk aset penyu. Kita bisa cek di top account. Di sini kita bisa lihat wallet-wallet yang memiliki aset core, di mana untuk kontributor sendiri itu mereka menyimpan ataupun kedepannya secara vesting itu dibagikan kepada kontributor daripada core itu sebanyak 351 juta core. Dan ini angka yang sangat besar sekali. Kalau misalnya 10%-nya atau 1%-nya saja masuk di liquidity penyu, itu tentu sangat berpengaruh sekali dengan harga yang ada. Belum lagi ketika kita bisa lihat secara pribadi, wallet-wallet yang ada di core, yang itu memiliki puluhan juta core, bahkan sekitar ada jutaan, itu hanya satu wallet saja. Nah, inilah target kedua cukong untuk project penyu, di mana core sendiri itu butuh ekosistem untuk bisa mensupport ataupun mendukung dari project core ini. Nah, secara garis besar, kenapa blockchain core ini itu sangat membutuhkan token-token sebagai support daripada ekosistemnya, yang tentu memiliki banyak tujuan. Salah satunya adalah untuk volume transaksi. Ketika terbangun token yang ada di blockchain core, maka itu akan memperbesar daripada volume perdagangan core itu sendiri. Baik itu dilakukan secara swap antara token, antara penyu dengan core, ataupun ketika nanti terjadi di centralized exchange, di mana ini akan memiliki sebuah siklus di mana pertukaran yang akan terjadi itu akan lebih dominan untuk kepada native coin, kembali lagi kepada token, kembali lagi kepada native coin. Dan ini perputaran ini akan menciptakan volume transaksi yang semakin besar. Kemudian yang kedua adalah komunitas. Dengan adanya token yang dibangun di blockchain core, maka tentu saja ada komunitas baru, ada user baru yang dia menciptakan wallet core. Yang ini juga akan sangat berpengaruh pada aset core itu sendiri, di mana user-user ini akan juga menyimpan aset core, baik sedikit ataupun banyak. Kemudian yaitu berkaitan dengan P-miner, di mana token-token yang ada itu akan dikenakan fee gas setiap transaksi yang dilakukan di token itu, baik pengiriman ataupun dengan fitur-fitur yang lain, misalnya staking, klaim dari reward tadi, ataupun melakukan unstaking, ataupun klaim daripada referral reward, maka itu akan dikenakan dengan fee gas. Nah, ini akan diberikan kepada miner ataupun validator yang ada pada core. Nah, ini akan mengembangkan sesuatu kekuatan daripada blockchain core itu sendiri. Nah, oleh karenanya ketika kita bisa melihat peluang yang besar daripada blockchain core ini, tentu saja ini menjadi kesempatan bagi siapa saja untuk bisa menyimpan token penyu, sehingga menciptakan komunitas awal, pionir-pionir awal
yang ini ke depan akan menarik semua perhatian, baik itu cukong daripada native coin, yang ini juga menjadi kebutuhan bagi mereka, mau tidak mau mereka juga akan mensupport ketika memang betul-betul proyek penyu ini dibangun dengan niat yang lurus, dengan niat jangka panjang. Saat ini banyak sekali token-token juga yang dibangun di core, tetapi mereka belum melirik, bahkan mungkin sedikit yang mereka berikan, tetapi apa yang terjadi, banyak sekali token itu yang melakukan skema rug pull, scam dan sebagainya. Nah, oleh karenanya ini menjadi pembahasan kali ini kepada kita semua, di mana peluang itu cukup sangat besar untuk proyek penyu, dan untuk para investor di luar native coin juga ini akan cukup tertarik. Selain daripada emosional yang dibangun, ada utilitas yang saat ini cukup menarik yang ada pada aset penyu. Demikian saja, terima kasih. Salam Penyu Lovers.